rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Pak Ustadz ingkang hormatan Arif lan Sohibul Bait Ibu Hajah Sukani ingkang pundi piyambakipun? Ingkang nyiapaken ubur rampe nggih. Mas Danang rawuh boten? Alhamdulillah wonten musala. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya jamaah, adik-adik jamaah jihad nggih, pengajian jihadiri Tawarsari ingkang dipun mulyakaken Allah fid dunya hatal akhirah. Amin. Sedaya puji lan syukur kunjuk dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi lafal sareng-sareng hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Injih namung idinipun Allah, nikmat karunia taufik hidayah inayah mauna Allah akad legi enjang menika nggih. Tanggal 18 Syawal kawan doso kalih Hijriah bertepatan 3 doso Mei kalih 2021 miladiah. Alhamdulillah sedaya hamba-hamba Allah yang ingin masuk surganya Allah, yang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup yang namanya hayatan thayyiban, yang ingin mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang ingin dianugerahkan keluarganya sakinah penuh mawaddah warahmah, yang pengen putra putrinya solihin dan solihat, yang kepingin rezekinya luas halal dan barokah, yang kepingin akhir hayatnya husnul khotimah, yang kepingin dijaga dari siksa kubur dan pengen kuburnya kelak menjadi taman surga raudhatul jannah, yang kepingin kelak besok di yaumul hisab dengan hisab yang hisab yasira, yang langsung ke surga Allah. Hari ini berkumpul semua menghadap kiblat dengan sedekah dan berkah yang sudah ada pada masing-masing. Jangan dibuka sebelum sampai di rumah. Ini syukur. Yang kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita, teladan hidup kita. Jangan kemana-mana teladan, mesti akan bosan dengan teladan di dunia, kecuali yang tidak membosankan teladan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dunia gelap mencari nurullah, ketika masyarakat jahiliyah ingin mencari pencerahan, membangun kebudayaan dan peradaban, ketika orang bingung mencari figur suri tauladan, kemudian semuanya akan terjawab ada pada pribadi yang mulia, asyraful anbiya wal mursalin, inggih menika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam ayatul kursi yang masyhur, yang selalu didawamahkan, dilanggengkan menjadi wiridnya Rasul, menjadi zikirnya Rasul, baik bil ghudwi wal asal, zikir pagi setelah subuh sampai sebelum terbit matahari namanya syuruk, kemudian zikrul afal atau zikir sore setelah asar sampai sebelum ghurubus syams ialah ayat kursi. Di sana ada penggalan ayat, penggalan kalimat man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Man, orang yang yashfa'u, mangda, man, za itu asmaul khamsah, yang memiliki, ada zu, za, zi, za, man, za, alladhi, orang yang memiliki yashfa'u syafaat,
Man dzalladzi yashfa'u 'indahu, di sisinya illa bi'ilni, kecuali yang diizinkan Allah. Ketika seluruh umat manusia nanti booming, bingung mencari syafaat, ada yang datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh, tolong kami diberikan pertolongan, tolong kami diberikan syafaat. Saya tidak bisa, karena saya pernah mendoakan umat saya yang maksiat Allah habis. Waktu itu seluruh umat Nabi Nuh yang maksiat kepada Allah, bahkan putranya sendiri yang tidak taat kepada beliau, akhirnya habis diazab oleh Allah Subhanahu. Saya nggak bisa. Sowanlah kamu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, saya minta syafaat, nggak bisa, karena saya pernah bohong sekali. Padahal bohongnya saja hanya sama patung sekali aja. Nggak bisa dapat, ya nggak bisa memberi syafaat. Awet dewi bohong pinten berkali-kali. Nabi Ibrahim sekali bohong, nggak bisa memberikan syafaat. Yo ya, patung-patung hancur. Siapa yang menghancurkan? Kenapa tanya saya? Tanya aja sama patung. Ya bohong, ya yang mau menghancurkan ini loh, ini nunjuk patung yang besar. Lalu dalam sidang itu, apa mungkin patung bisa menghancurkan? Itu kan nggak masuk akal. Lebih nggak masuk akal lagi. Wong kamu itu orang berakal kok malah menyembah patung. Dari itu saya nggak bisa memberi syafaat. Mintalah kamu kepada Nabi Musa. Nabi Musa, saya minta syafaat, nggak bisa. Nabi Musa itu orangnya keras, tegas, roso. Kalau bahasanya Pak Gasto, rosa. Itu pernah kaum di Bani Israel itu gelut sama anak buahnya Fir'aun, itu dijotos pisan, mati. Itu ilmu ini nggak diturunkan. Tahu diturunkan? Entek. Ngayal dies langsung mati, nggak diturunkan. Saya nggak bisa. Pergilah kamu kepada Isa, nggak bisa. Terakhir Bapak Ibu, Rasul ulul azmi saja nggak bisa, tetapi yang bisa kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini oleh karena itu, apa hikmah Bapak Ibu zikir tadi? Orang yang pagi harinya itu membaca ayatul kursi, maka sepanjang hari itu akan dijaga, dilindungi oleh Allah dari godaan setan dan anak cucunya. Saya tanya, siapa cucu setan? Ya, terbagas demit. Ya, jadi kalau kita ingin dijaga oleh Allah, baca ayat kursi. Jangan hanya mau kursinya, tidak mau ayatnya. Itu kursi di dunia Pak Bu. Kita ingin dijaga oleh Allah seharian ini, maka baca ayat kursi sampai nanti sore. Bapak Ibu ingin dijaga dari setan sore sampai pagi hari, baca ayat kursi. Ayat kursi itu disebut dengan punuknya Al-Quran. Bapak Ibu, bapak-bapak perso puno Pak. Ingkang kagungan punuk sinten? Ini ngaji esok-esok yo kudu alon-alon nggih. Engko aja ana sing ler-leran barang nggih. Ayo semangat nggih. Sampai jam berapa ini? Ya, kata Pak Arif menyesuaikan. Nah, ingat pandemi ngaji hanya 50%. Nah, ini kalau ngajinya biasa 1 jam, ini cukup setengah jam. Tapi snacknya tetap 100%. Kembali ke punuknya. Suratul Baqarah itu ada ayat kursi. Dahlah, kalau Bapak Ibu rumahnya ingin dijauhkan dari setan, ingin dijauhkan dari jin, itu nggak perlu meneka-neka. Tidak perlu neko-neko, baca suratul Baqarah dari alif lam mim terus sampai Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhda'na Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Yuk bareng-bareng. Wa'fu 'anna
waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rumah, tempat tinggal itu hakikatnya tempat tinggal kita. Tetapi kalau tidak digunakan untuk ibadah, tidak digunakan untuk tadarus Al-Quran, maka dia bukan rumah tetapi kuburan. Rumah siapa tadi? Cucunya Syekh. Maka betul kalau Tawarsari jihadnya itu keliling, walaupun ada plus dan minusnya. Plusnya kalau di masjid, kita setelah ghadah, man shallal ghadah fi jama'atin, siapa yang sholat ghadah. Jadi sholat subuh itu namanya satu sholatus subhi. Was subhi idza tanaffas, itu Quran surah At-Takwir. Was subhi idza tanaffas, maka sholat pagi namanya sholat subuh. Juga sholat fajar, Al-Isra. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Al-Fajr. Lalu sholat ghadah, man shallal ghadah fi jama'atin, barang siapa yang sholat ghadah. Ghadah itu nek bosone Tawarsari isuk utuk meruput fi jama'atin, dengan berjamaah. Niki wong sing rawuh ngaji niki sedaya sholat nggih. Alhamdulillah, jangan ada dusta di antara kita. Masalah orang sing ora sholat barang. Iya, karena batal, makanya tadi ada dusta di antara kita. Ini kami kemana-mana ngajak, ayo kalau umat Islam ini semangat sholatnya seperti semangat ngajinya luar biasa. Masjid pasti dibangun bukan karena keinginan, tetapi dibangun karena kebutuhan. Sepakat? Kalau semangat ngajinya itu semangat sholat, jumlah jamaah ngajinya sama dengan jumlah jamaah sholatnya, insya Allah kita akan mendapatkan curahan barokah sing dhuwur medhun, sing ngisor munggah, sing ado gak, sing cedak malah atuh lagi tak donga malah iki berkah loh Pak, karena Rasul bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriya, ya Allah berkailah umatku pada pagi harinya. Sinten sing ngaji insya Allah satu imannya tambah kuat. Ayo li amin ku rasa dadak alon-alon. Amin. Ini amin sukara kalau dikon ku beda nih. Semoga yang hadir ini imannya makin kuat. Amin. Semoga yang hadir ini ilmunya bermanfaat. Amin. Tadi di mukadimah kita Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah ajarkan kepada kami sesuatu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na, manfaatkanlah kepada kami. Semoga berguna kepada kita ilmu yang kita pelajari. Apa gunanya kita ngaji kalau tidak bertambah amal soleh, betul? Kemudian kita beramal, jangan monoton beramal. Karena apa? Agama itu ada sisi tuntunan. Ada tuntunan yang harus kita pelajari. Maka wa'alimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkan pada kami apa yang belum kami tahu. Sepakat? Ke depan jihad ini ada kurikulumnya. Kalau nggak pakai kurikulum, maka kemudian akan balik bola yang disampaikan ustaz semaunya ustaz. Betul? Tapi kalau ada kurikulum, ini kemudian yang pakar akidah siapa, yang pakar ibadah siapa, kemudian yang pakar akhlak siapa, Al-Quran siapa, muamal siapa, akan sampai ke pantai tujuan. Betul? Jangan sampai kita sholat subuh jam 3 parang boten. Atau sekarang suruk ini kan mungkin ke depan begitu. Ini benar. Kenapa? Jihad. Ini yang akan saya sampaikan ini karena gak ada kurikulumnya, kurikulum kehidupan saja. Ini akan saya sampaikan nanti bagaimana Rasul beridul fitri. Ini kita lebih pengantar Pak. Ini lebih pengantar nih. Ini materi yang asli dulu. Kan jadinya sakelme. Ya Pak ya? Ya Bu ya? Kemudian semoga yang hadir ini dikuatkan jasmaniahnya dan rohaniahnya.
Jangan dikira ngaji itu bikin kita lemah. Dengan ngaji bikin kita kuat. Maka ada istilah sehat wal afiyah. Sing sehat apa nih pun jasmanianya. Rumusnya iman imun aman. Baleni. Iman imun aman. Saking wingking. Aman imun aman. Ya capek iki. Ya sing iman. Baleni aman. Kalau kita pakai masker supaya kita aman, betul? Bapak Ibu dicawasi senang supaya imunnya bagus, betul? Tetapi yang ada di sini itu nutrisi ruhani yang namanya qalbun salimun, hati yang sehat itu dengan zikrullah, dengan tholabul ilmi itu akan mendapatkan nutrisi iman. Kita tadarus nutrisi iman. Kalau imannya sudah kuat, sehat jasmaniah, jangan lupa ruhnya sehat, afiat, maka insya Allah aman. Pandemi belum berhenti, tetapi iman jangan mati. Setuju? Zaman boleh berubah, tapi iman jangan goyah. Setuju? Walaupun janda banyak, tetapi istri tetap. Mak ini maksudnya ini Palestina ini kata sing do janda, makanya ada himbauan untuk menolong. Mbok menawa Pak Gasto kagungan kersa. Pak Komo siap nih ya sing nang pasar iki. Weh, tolonglah anak-anak Palestina, tolonglah anak-anak yang sekarang mereka yatim, tetapi menolong anaknya sekaligus menolong ibunya. Ya, jadi baiklah ya. Sekarang kita fokus ngajinya ke Idul Fitri ala Rasul 540 4600 selesai. Ini tenanan nih Ibu Pak. Sekarang begini Pak, kita ini dalam bermuhammadiyah, ini kan ada kaidah tarjih. Di dalam bermuhammadiyah ada 16 kaidah tarjih. Piye wong Muhammadiyah memahami Quran hadis. Di sana orang mengaku Islam, di sini orang mengaku Islam. Tetapi bagaimana memahami Islam itu menggunakan cara. Kalau caranya benar, insya Allah hasilnya baik. Kalau tak matut, jenengan nanti dahar apel. Kapan? Kapan? Apel niku waton di berakot, ya warakot. Tetapi ada juga ya kayak ibu-ibu ini jenenge Miftahus Shalah kan, ibu-ibu ummahatul umat. Wis suwe ngaji rene kok ya ummahatul umat. Pasar ngaji didhawuhi Pak Gason nang pelabuhan Seribu itu Ruwayatul Hilal. Nah, kembali ke sini. Nek ibu-ibu ummahatul umat badhe dahar apa mesti dipundhut pun cuci rumiyin mawi pisau gek liare muli dhewe maca donga piye dongane Allah baik lana lho iki bismillah Allah baik lana bismillahirrahmanirrahim gek dukur lah ya dukur iki nggo bapakne iki nggo anake pitu dadi cilik-cilik ya ta, sing ora duwe anak ya duwe diresi-resi bariku terus Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pakai tangan kanan dengan duduk atau berdiri, duduk ya ta? Terus kita makan. Itu cara yang benar. Begitu juga Quran, hadis, sumber beragama Islam sama Quran hadis, tapi cara pemahamannya namanya manhaj. Nah, cara apa arif itu metodologi. Nah, 216 dan dengan paham betul. Nah, sampai iki 16 itu yang tak cukilke sing siji. Ya aku tambah lur nek utune terus. 1. Dalam beristidlal, dalam berdalil, sumber utamanya adalah Al-Quranul Karim dan As-Sunnah Al-Maqbulah. As-Sunnah Al-Maqbulah. Dalam hal kehidupan muamalah duniawiyah, apabila tidak ditemukan dalil yang sharih, yang jelas, maka dilakukanlah ijtihad.
dilakukan ijtihad, termasuk pengunduran waktu sholat subuh dari minus 20 derajat ke minus 18 derajat. Itu ijtihad. Nah, cetok ya. Niki rumus. Sekarang masuk ke aplikasi. Contoh, bagaimana Rasul itu beridul fitri? Kita ambil Qur'annya di mana? Qur'annya Al-Baqarah 185. Ada ibadah, ada syar'i, ada syiar, ada sosial, ada kultural. Ayo balik ini. Mantuk-mantuk kok. Syar'i, syiar, sosial, kultural. Ngajian tanggal sari lagi nganggo basa gaul. Jadi di Idul Fitri itu ada tuntunannya, ada syar'inya, ada syiarnya, betul? Ada sosialnya, leres. Wonten budayanya yaitu kultural. Satu syar'i, ada Syawal karena ada Ramadan. Setelah Ramadan maka Syawal. Ada Ramadan untuk apa? 185 cetak gastronomi. Syahrul Ramadana alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu yang penuh dengan barokah syahrul Quran. Walaupun saya tidak bisa suan ke Tawarsari, tetapi memantau di media sosial luar biasa. Pak Pomo, ini riyen Pak Pomo kene niku Kak Pomo. Saniki Mbah dengan Mbah Gasto, Ustadz Arif dan Ustadz yang lain. Ini sing video ini Mustafa Ripai, Rafi'i, Abu Ain. Itu dengan ibu-ibu pakai table seat apa sih? Kemudian berjarak, masya Allah. Ai uba an ani anna minal mu'ni ma'i an ani an. Gitu. Babi bubar. Nah, itu ini kebetulan kami dengan SMP Mujahidin sudah membuat itu 6 episode. Makharijul huruf 4 episode, yang sifatul huruf 2 episode. Sudah ada di YouTube. Nah, Bapak kembali ke sini. Itu bulan Ramadan Allah jelaskan syahrul Quran. Untuk apa Quran? Hudal linnas, untuk petunjuk manusia. Bapak Ibu, sekarang jenengan penggalih dipenggalih kalian dirasake. Nek maca WA, kuwi tambah yakin po tambah bingung. Saat ini kita takon jujur, malah tahu maca. Sekarang itu pertanyaan, kalau kita membaca mungkin berita informasi, mungkin kita justru ragu dengan isinya, betul? Minimal kita mempertanyakan. Tetapi Al-Quran sejak diturunkan itu tidak ada satu huruf pun yang meragukan. Tidak ada satu huruf pun yang meragukan. Orang yang meragukan satu huruf saja, maka dia bukan orang iman. Jelas sekali. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak boleh kita meragukan satu huruf pun. Allah pernah menantang. Siapa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin bimithli. Siapa yang tidak percaya sama Quran, siapa yang maidu Quran, ayo bikin saja satu surat. Kalau kamu wad'u syuhadakum, ayo panggil sekutu-sekutumu, baik manusia maupun jin, panggil. Kalau nggak bisa satu huruf, satu surat, satu ayat saja, nggak bisa. Ada yang pernah itu mau mencari surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim taranaba bil tarmihim bi hijaratin min sijil. Nek wong umum il terangane iku mesti mburi dhewe ya ketemune il. Itu sastra syair Arab begitu. Tapi ini bukan karya Muhammad, ini langsung kalamullah. Yang membacanya ibadah, membacanya pakai kaidah ilmu tajwid, jawwada yujawwidu tajwidan. Mana yang harus panjang,
ada mad tabi'i, ada mad asli, ada mad wajib mutasil, ada mad jaiz munfasil, ada mad layyin, ada waqaf, diatur. Tapi kalau kita baca WA, nggak ada tuh mad WA. Itu buat ilmu tajwid membaca WA, nggak ada. Betul Bapak Ibu? Membaca WA itu tidak berpahala. Tetapi membaca Quran berpahala karena WA karya manusia. Itu loh hebatnya Quran. Maka Al-Quran bacaan yang tidak akan pernah bosan. Betul? Inilah mujizat Al-Quran. Ditantang. Itu nggak bisa. Maka terakhir Allah berikan ijaz. Faja'alahum ka'asfin makul. Wong Arab itu mesti il. Buasan terakhir malah Nah, ini panjang kalau kita ceritakan panjang, tapi kembali ke sini. Maka di situ hudal linas. Yang kedua, wa bayyinatin minal huda. Quran itu sudah banyak penjelasan. Ayo, satu, bagaimana manusia bertauhid. Quran dijelaskan dereng. Sampun, Pak. Tauhid yang lurus, tauhid yang murni itu kunci surga. Setuju? Surah Al-Kahfi ayat 110. Di setiap malam Jumat kita disunnahkan membacanya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya. Kita ini berharap bertemu dengan Gusti Allah. Falyamal 'amalan shalihan, maka beramalah yang sholih. Manusia beramal tetapi belum tentu sholih, maka kaidahnya beramalah dengan amalan sholihan. Belum cukup, itu perintah, ada larangannya. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sholat itu amal sholih bukan? Sholih. Tetapi kalau riya, mentes ngapa ambiar ganjarannya? Ambiar, betul? Rabu 14 Syawal 1442 Hijriah 26 Mei pukul 16.05, malamnya itu 18.11 menit 25 detik terjadi gerhana bulan total. Betul? Berakhir 19 sekian menit itu berakhir. Rasul begitu takutnya dengan gerhana, begitu takutnya dengan gerhana. Jangan-jangan gerhana ini pertanda akan terjadinya kiamat. Saking takutnya Rasul, kemudian karena beliau sangat berharap bertemu dengan Allah, beliau lalu pergi ke masjid. Munadan rajulan, mengutus seorang untuk mengajak kepada umatnya dengan mengatakan as-sholatu jamiah, sholat berjamaah. Jadi undang-undang sholat gerhana itu dengan ucapan as-sholatu jamiah. Itu memang ada, tetapi di Muhammadiyah digunakan untuk ngundang sholat gerhana. As-sholatu jamiah, kemudian orang berbondong-bondong tindak masjid. Di masjid kemudian mereka sholat raka'ataini, arba'a raka'atin wa arba'a sujudin. Itu sholatnya spesial, itu sholatnya istimewa. 2 rakaat, 4 rukuk, 4 sujud. Terus, lalu berdiri pertama panjang, berdiri kedua lebih pendek dari yang pertama, berdiri ketiga lebih pendek dari yang kedua, berdiri keempat lebih pendek dari yang ketiga. Ada tuntunannya. Ruku'an tawilan, ruku'nya panjang. Rukuk pertama panjang, rukuk kedua lebih pendek yang kedua, rukuk ketiga lebih pendek yang kedua, rukuk keempat lebih pendek yang ketiga. Pun demikian sujudnya. Dan ini sudah ibu bapak laksanakan malam Kamis dek wingi. Rukuknya panjang sekali. Rukuknya itu mboten dek wingi. Betah mboten jenengan? Alhamdulillah. Nek sujud dawa karo rukuk dawa pilih ndi? Sujud dawa. Ini takut kita akan ketemu. Tapi kalau sholatnya khusus karena riya,
karena konco, karena pertemanan, berarti yo gorento konco, gitu loh kan? Cetok? Wala ini tahu kan Quran wabaynya dijelaskan. Ayo sholat, masya Allah, perintah sholatnya jelas, suruh berjamaah jelas, waktunya sudah diatur jelas, ya kan? Puasa jelas, zakat jelas, infak jelas, muamalah jelas. Wal furqan, pembeda antara hak dengan yang batil. Faman syahida minkum syahra falyasum, siapa yang ketemu Ramadan puasalah, maka dek wingi sisa-si Ramadan sambil nindakan siyam Ramadan. Lalu ada namanya taisir lah, ini di dalam kaidah yang kedua dalam mengamalkan Islam itu ada prinsip taisir. Prinsip mudah. Mungkin sholatnya lengkap 4 kalau zuhur dan seterusnya. Tapi kalau safar karena ada kesulitan dan kita sedang safir, boleh jamak, boleh qashar. Luar biasa. Yang 4 jadi 2, yang 3 tetap ojo siji setengah. Yang 2 tetap, ini luar rukhsah. Bapak-bapak yang tidak halangan puasa Ramadan, ibu-ibu yang halangan tidak puasa Ramadan, tapi ada qadha. Ada qadha, ada fidyah. Apa bedanya qadha? Qadha kalau masih ada harapan bisa puasa namanya qadha, tetapi kalau ditunggu bar Ramadan, ngasih ketemu Ramadan yang akan datang kok kira-kira ya ora iso poso, maka ada fidyah. Siapa mereka? Misalnya itu maradin muzminin, sakit menaun. Misalnya syaikhun kabirun atau syaikhatun kabiratun, piyayi ingkang sepuh sangat dinteni sesuk ya malah saya. Maka ada fidyah, gitu kan? Itu taisir, tetapi nek fidyah yang sesuai syariat, nek qadha ya sesuai syariat. Nah kemudian di bawah itu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. 1. Sempurnakan bilangan puasamu. Tahun ini puasa kita 30 hari. Dimulai hari Selasa Wage, berakhir Rebo Pon. Idul Fitrinya Kemis Wage tanggal 13 Mei. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum, le syukuran ngagungke asmane Gusti Allah. Gitu? Jadi syukurannya takbir. Gitu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kalau lagu bro, hil hamd. Yuk, walillahil hamd. Bola bali, bola bali. Kok bola bali? Memang begitu supaya tidak hanya lesannya, itu loh, masuk dalam hati, namanya basyasyatul qulub, masuk ke hati nurani kita. Kalau ini bayani dengan akal pikiran, kalau situasi kondisi namanya burhani, kalau hati nurani namanya irfani. Orang yang irfannya cerdas, orang yang hatinya cerdas, maka dia bisa melihat, mengambil hikmah di balik musibah dan seterusnya. Lalu la'allakum tasyukur. Lah, paginya namanya Idul Fitri. Nah, namanya Idul Fitri. Nah, apa itu Idul Fitri? Kita sampaikan hadis dari Abu Dawud. Yuk, an Anasin monggo. Qala qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata walahum yaumani yal'abuna fihima faqala ma hadhani al-yaumani qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyyati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qad abdalakum
qad abdalakum bihima khairam minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Rawahu Abu Dawud. Anas niki damel derek Rasul mila caket kalian Kanjeng Rasul. Nah, Anas ngendikaken qadama itu telah sampai, setelah sampai Rasulullah al-Madinata di Madinah tegesipun Rasul hijrah saking Makkah ke Madinah. Dumuginipun Madinah mereka walahum Rasul langsung perso yaumani, ada 2 hari yang orang-orang Madinah itu yang abuna dolanan ala iba yang abun itu main-main, permainan. Kalau Bapak Ibu mendengar kata permainan, apa yang ada di situ? Permainan. Ada hadiah, apa lagi? Permainan loh. Ada taman kanak-kanak, tempat bermain. Di situ berarti enake gur seneng karo seneng. Lha wis seneng dolanan kan seneng. Enten sing dalam hadis ini tuh ada yang pakai tombak perang-perangan lah. Perang-perangan. Katanya zamannya Pak Arif kecil nggih. Nonton sayembara Brahma Kumbara terus gawe pejuang. Perang-perangan. Kan masa gitu. Jadi orang-orang aja itu udah bermain-main, senang-senang. Nah, lalu mereka bertanya, apa itu? Kalau kunana abu fima fil jahiliyah, kami seperti permainan seperti ini kami lakukan pada masa jahiliyah. Lalu Rasul itu, qad ablaghum, arek diganti kanggo sira kabeh. Bihima, dengan kedua itu khairam minhuma, yang lebih baik dari keduanya. Apa gantinya itu? Yaumal adha wa yaumal fitri. Jadi ada Idul Adha, Idul Fitri. Idul Adha tahun ini adalah hari Selasa Pahing, tanggal 20 Juli 2021. Itu Idul Adha kita. Puasa Arafah kita itu Senin Legi tanggal 19 Juli. Mungkin harapan Indonesia buatan ngirim ke jamaah haji atau ngirim ke tidak banyak, tetap kita pada tanggal 9 Zulhijjah puasa Arafah. Setelah puasa, setelah syar'i baru ada Idul Fitri, Idul Adha gitu, Pak. Titik tekannya di sini. Ibadah dulu baru berhari raya, kayak gitu. Jadi di dalam Islam itu ibadah pun diperkuat dulu, puasanya diperkuat, lainnya diperkuat, i'tikafnya diperkuat, kemudian Idul Fitri kembali berbuka seperti pagi ini unjukan pun sampai modal. Ini Idul Fitri kembali minum kemudian penunjuk, engkang boten siang. Nah lalu di sini bos sekalian di Arab itu memang kemudian kembali makan tuh beraneka macam hidangan sesuai dengan adanya kultur masing-masing. Boleh. Yuk, zakat fitri tentang asari ngangge nopo? Beras. Hadisnya ada enggak zakat fitri ngangge beras? Hadisnya pakai syair atau tamr, pakai gandum atau kurma. Itu budaya atau makanan orang Arab. Nah, tawarsari makanan pokoknya apa? Beras atau nasi? Ya sakara kamu. Nah itu kemudian budaya muncul. Nah kalau di sana Idul Fitri itu kembali berbuka, Rasul sebelum tindak ke tanah lapang dahar kurma 3, 5 atau tapi fitrit ganjil. Lah nek Bapak Ibu dahar nasi saged ngitung ganjil apa ganem? Angel. Telung puluhan 5 emploan kita bunge. Nah maka kemudian di kita masuk kultur. Nah ini kultur begini, kupak gitu kan. Neng Tawarsari bodonjur ibu-ibu biasanya nanak nasi pakai manci atau rice cooker ambuke well gitu zaman bizen
Bisa ku ketel, mesane nganggo rais, bukan. Nah, sesuk kuwi Kemis. Delingi, Kemis. Wage, kayak bodoh delingi. Maka muncul kultur budaya. Budaya itu apa? Hasil budidaya cita rasa karsane. Itu boleh nggak? Kalau kemudian makan nasi yang ditampung dalam kupat, boleh nggak? Boleh. Niku teng mingkene niku nyampe san niku. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wa mohon lahir batin. Iki duwe enten gambar kupat boten niku. Enten gambar kupat kok. Di mana-mana gur gambare. Balah, itu budaya boleh nggak? Boleh. Saya mengerti nggih? Boleh. Itu ada, itu kalau ini nggak boleh mudik, silaturahim masa pandemi nggak bisa luring, nggak bisa di luar jaringan. Sekarang daring, bahkan sawalan virtual, gitu kan? Boleh nggak? Boleh. Walaupun dekat, walaupun jauh di mata, dekat di hati. Walaupun berjarak, tetapi hati tetap dekat. Wong saiki ki akeh sing atine caket sinadyan adoh ning eneng sing fisike raket ning atine ora gaduk. Kuwi nang Durwana. Nek kene insyaallah gua karo boleh, Pak. Itu maka kemudian malam Kemis jualan dalan kuwi isine wong dodol kupat. Bapak-bapak sing tuku kupate, ibu-ibu sing masak kupat. Sesuk bapak sing nyekel pitike, ibu-ibu sing belah, dibelah ya Bu langsung dimasak. Yo. Lah habis itu dimasak, esuk-esuk nggih. Kupat itu seko janur. Kita masuk ke setelah syar'i, kemudian ke syiar. Ada syiar Idul Fitri, syiar itu. Syiarnya apa? Sholat Idul Fitri. Ini saya Bapak Ibu sekalian. Le sholat Idul Fitri niku kabeh kondo rawuh sepuh enem kakung putri, ibu-ibu yang beralangan ya kon rawuh sampai Rasul rumiyin di dalam ini. Rasul menika le khutbah menika ngantos medhap mandhap saking mimbar rawuh wonten ibu-ibu sing halangan wingking mriku. Kan zaman Rasul dereng enten mic kaya ngeten iki. Iki malah mike wis SOP nganggo masker. Nganggo masker to mike. Rasul itu khutbah mengkhutbahi wanita-wanita yang datang Idul Fitri tidak ikut sholat. Itu syiar. Terus Rasul menganjurkan sedekah. Bilal lajeng ngangkat papan wadah kangge keliling Rasul khutbah. Bilal keliling pakai tempat infak. Wah, ibu-ibu itu langsung do beral karo beral. Iya. Mantos di dalam hadis ini mboten tanggung-tanggung, Pak. Maka iman kita itu jauh dari para sahabat. Sampai ibu-ibu niku sing mboten ngaso duit ning nggawa emas, itu dicopot terus dienggo sedekah. Padha karo Tawasari nggih. Apa perhiasannya dibeleke? Dari Pak Gasto padha nih karena sing harus malu masalah sing pendak jeneng nesu Mbah Gasto. Maka sekarang adalah kotak infak mubeng. Itu asarnya kotak mubeng niku jlentreh pripun Mas kuwi nderek Bilal. Rasul lagi pidato khotbah. Ngotbahi terus Bilal nggawa tempat infak sedekah. Lah mubeng berjamaah mubeng. Mula nek arek cocok iki panitane mubeng. Genah ngetim mesti ngetokke iki. Kata Mbah kena ngetoke. Oh saiki antara dubeng karo dikek ngarepe beda kok. Nggih mboten? Lah sing nggih banter doe ya ngono ya. Itu betul. Loh, itu syiar, lalu kultur. Kultur apa budaya tadi? Bapak Rasul kurma termasuk kultur. Rasul lajeng terkundur dalem menika Aisyah menika gadah jariyah menika pembantu. Pembantune nyanyi-nyanyi, bersenandung bernyanyi, ya tagonna bersenandung. Nah Abu Bakar rawuh nek cara awak dhewe iki fungsi sosial Idul Fitri njur halal kuwi Indonesia halal biake Indonesia. Ceritanya rumiyin Presiden Soekarno nimbali para kiai. Ayo iki kok awak dhewe isih merdeka anyaran iki rampung Ramadan ben ora menggok kepiye carane. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Wis
pripun pangandikan para kiai gandeng sing disuwuni pirsa ki Pak Kiai Kiai Wahab Hasbul Hasan matur kalih Pak Presiden ngendika kita ngawontenaken halal bihalal kemawon. Di halal bihalal itu khas Indonesia. Wong Arab ku judul mikir halal bihalal niku. Wong kowe iki nek di tata bahasa ben judulke kok kowe. Gitu? Kan kudune al halalu bil halali. Nek wis ngono ora umum. Arep ndi yu al halalu bil halali. Ya arep jenengan terus bener ke nang Tawasari Tapayu. Gimana? Nanti deh halal bihalal. Gitu? Itu kultur. Nah, pertanyaan boleh tidak? Boleh. Nah, lalu di situ ada nyanyi-nyanyi, boleh tidak? Oh, boleh. Nah, neng anggun neng. Kemarin di pesantren virtual kita tulis hukum seni musik dalam Islam kan gitu. Boleh dengan syarat satu, tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur bid'ah, tidak ada unsur khurafat. Lalu meningkatkan semangat, kemudian memupuk keimanan, boleh. Kayak gitu. Nyanyi Indonesia Raya boleh nggak? Boleh. Ya, itu kan kita menanamkan sifat keagamaan, gitu, kebangsaan, gitu ya. Nah, jadi kemudian di situ Abu Bakar rawuh arek al-halal, terus dia al-halal. Waduh kok, Pak. Aisyah, iki apa kowe ngundang setan yang daleme Rasul? Ojo. Rasul lajeng miyas langsung kita, Abu Bakar, man. Apa? Man. Yo. Nah, kabeh umat kuwi duwe idul duwe id ya. Jadi wadzalika fi yaumin 'idin kabeh mangke duwe hari raya lah. Saiki kuwi hari raya, njur nyanyi yo. Wong nyanyian niku wau itu membangkitkan semangat juang yang pada waktu itu perang namanya perang Bu'ad. Nek ngrembuki iki sesuk meneh wong wis jam 6.10 turunjukane ya wis rawuh. Nah, jadi ketika kita berbeda nyanyi boleh enggak? Boleh. Ngundang campur sari boleh enggak? Boleh. Ning anggone penyanyi Pak Gaston. Nah gitu. Nah, Pak Arif. Nah, Pak Arif mungkin pun nyanyi Gema tulis baca Al-Quran membahana, gegap gempita di seluruh Nusantara, di ufuk timur fajar terang nan berseri, seiring terlahirnya generasi Qurani. Bapak Ibu delok ora hafal. Nek sing dindang soni ya tak macake Quran. Jadi tergantung kontennya gitu loh Pak. Ya? Nah, niki ngoten riyen mawon. Jadi niki asli kita gali janjane piye to? Nah, saya tutup dengan hadis dari Nufair, Jubair bin Nufair. An Jubair bin Nufair qala. Yo, kana mulu. Ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza taqaw yaumal 'id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. 1 2 3 taqabbalallahu minna wa minkum. Teng id menika para sahabat menawi sami kepanggih lajeng sami ndonga dinunga taqabbalallahu minna wa minkum. Gek dijawab taqabbal ya karim. Itu dari sisi aslinya. Nah, jur neng gone dhewe ning kultur meneh sugeng riyadi. Kanggo sugeng ki wis riyadi. Riyadi yo sugeng. Iki temu apa sugeng niki? Nah, gitu. Jadi sugeng, riyadi, rahayu, widodo, basuki. Lah, pertanyaannya boleh nggak ditambah itu? Boleh. Itu kembali ke kultur. Nek wong Timur Tengah sugeng riyadi diguyu. Hah? Nek
Timur Tengah Idul Mubarak. Padha ning pawase nek dia tadi Idul Mubarak lagi apa? Itu kultur. Cetak nggih? Pun. Ramadan sukses sawalan isine syar'i, syiar, sosial, kultural, membahagiakan, menggembirakan. Mulai ngaji ki sing seneng ya, Dik. Gitu? Kayak menggembirakan, mulo ya do seneng-seneng iki maca bismillah kayak bareng-bareng ling ngunjuk. Iki ling ngunjuk iki bareng. Lah wis jontek iki. Iki aku ngejak bareng kayak ben berkah kok ya. Monggo monggo sing derek debacut. Sing mau debacut ya saja ketun kok. Bismillah. Moto sik. Bismillahirrahmanirrahim. Ping telu ngelak kaya apa ping telu glegeg lereng. Waduh. Antel langsung tak mboten. Lah mangkat meneh. Padune rek. Iki kula enteke mau dalu tekan jam 11:30 eneng Nurul Iman pencanangan gemati. Gemati niku itu istilah kula. Niku gerakan Nurul Iman mengaji. Terus kula tahu istilah namanya gemati. Gerakan Nurul Iman mengaji tuntaskan Al-Qur'an suci. Gemati. Tekan setengah luas. Kuwe duangane neng Al-Muqarrabin. Rampung wedang baksone teko. Matur nuwun khilaf nyuwun pambutan. Nggih. Oh, nggih. Nggih. Matur nuwun. Dunganipun sekalian nih anu baksonipun nggih. Aku yakin ya ora suudon nek ndonga kok ning bakso kalah karo bakso. Jadi niki baksone sumene iki ndonga nggih. Ada permohonan didoakan baru sakit satu Ibu Dewi, Mbak Dewi Ayu Anggraini, cucu Bapak Ibu Sukarni, Mas Rio Hendri, dan Bapak Kanio. Kemudian doa untuk almarhum Bapak Suyono, doa untuk keluarga. Nggih, ngaten nggih? Monggo kita tenggorumi baksunipun lantik. Soto nggih. Sotonipun nggih. Mungkin dibantunge sotonipun sampun lagi nggih. Nggih. Monggo kanthi manah ingkang ikhlas, khusyuk, abru wa tawajjuh nyuwunaken sedherek kita Mbak Dewi, Mas Rio, Bapak Kanio, ugi almarhum Bapak Suyono, dan doa untuk keluarga mudah-mudahan dengan doa sekian banyak yang mengaminkan Allah berikan qabul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Rahman ya Rahim, Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, ashlih lana kulla sya'nik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan ya mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat ya mujibat da'wat ajib da'watana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana
alhibil ba'as ishfi Mbak Dewi Ayu Anggraini, Mas Rio Henry, wa Bapak Kanio, ishfihim antas syafi la shifa'a illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Nas'alullahal azim Rabbal arshil azim ay yashfiyallah. Bismillah arqihim min kulli syai'in yu'dhihim wa min syarri kulli nafs aw aini hasidin. Bismillah arqihim min kulli syai'in yu'dhihim. La ba'sa tuhur insyaallah. Allahumma gfirli almarhum Bapak Suyono warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa akhlifhu fi aqibih. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wa barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tadillana ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sa'irin. Aturakan sukeun